Membandingkan PKI 1948 dan PKI 1965. Latar belakang dari PKI 1948 yaitu pemberontakan ini terjadi karena ketidakmampuan terhadap hasil perundingan revile yang dianggap merugikan sehingga kabinet Amir Syarifuddin dilengsarkan. Latar belakang dari PKI 1956 dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunis yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Tokoh dari PKI Medium 1948, tokohnya yaitu Heng Selet, Marco Kartodikromo, Tan Malaka, Siau Blok Tenjan, Soekarno, Dipati Nusantara Aidit, dan MH Lukman dan Musuh. Dari tokoh-tokoh dari G30S PKI 1965, tokohnya yaitu ada Jenderal Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen S, Maijen R, Letpir Tendean, Brigjen Sutoyo Siswon Diharjo, dan DITI Panjaitan. Tindakan-tindakan dari PKI 1948 yang pertama itu melakukan propaganda anti pemerintah, 2 menyebarkan isu negatif, 3 membenturkan tokoh politik yang penting, 4 menciptakan kekacauan di Surakarta, dan yang kelima mendalangi aksi mogok. Tindakan dari PKI 1965 yang pertama itu melakukan aksi-aksi pemogokan, kedua melakukan aksi kekerasan, 3 melakukan infiltrasi atau penyuapan, yang keempat mengusulkan pembentukan angkatan kelima, dan yang kelima menciptakan isu. Penumpasan PKI 1948 yang pertama itu melalui Presiden Soeharto, rakyat diminta untuk menentukan sikap dengan memilih musuh Amir atau Soeharto-Hatta, lalu pemerintah menutup sejumlah media yang pro-komunis dan pemerintah menetapkan hukum 1 atau gerakan operasi militer. Lalu pemerintah Indonesia membentuk gerakan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution. Pemerintah Indonesia menunjuk Kolonel Sukono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur. Lalu pemerintah Indonesia menggerakkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia yang didukung oleh kepolisian. Penumpasan G30S PKI 1965 setelah insiden penculikan jenderal pemerintah mengumayahkan penumpasan G30S PKI pada 1 Oktober 1965. Maijen Soeharto kala itu mengambil ahli komando Angkatan Darat akibat belum adanya kepastian kabar mengenai Letjen Ahmad Yani, sementara Kolonel Sarwo Endi Wibowo yang menjadi komandan resimi para komando Angkatan Darat berupaya untuk menghimpun pasukan seperti Divisi Siliwangi dan operasi penumpasan G30S PKI diarah ke sejumlah tempat yang telah dikuasai para simpatan PKI, salah satunya adalah wilayah Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Jadi perbandingannya, PKI 1948 untuk mengganti landasan ideologi Pancasila yang dipimpin oleh Musuh dan didukung dari mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan PKI 1965 dilakukan oleh DN dengan tujuan membuat angkatan kelima yang terlepas dari AMRI.